Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur bersatu hati untuk kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Engkau masih menganugerahkan setiap kami kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan. Dan kiranya di tengah syukur kami atas berkat dan kesempatan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami mau bersyukur melalui membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan yang ada juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-23, yang menyatakan, "Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak penebus tanah apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk ditebus, untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, sila kelima dari Pancasila kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai upaya kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mengupayakan atau menghargai setiap hak hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang adalah sesama kita perlu kita hargai, dan juga keadilan perlu senantiasa dinyatakan. Dalam hal ini, mengapa keadilan perlu menjadi sesuatu yang kita lakukan sebagai umat manusia? Ini adalah sebuah bentuk manusia menghargai Allah sebagai pemilik segala ciptaannya. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah sebuah cerita tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, tentang bagaimana kepemilikan tanah itu menjadi sebuah hal atau sesuatu yang diperebutkan pada masa itu. Jadi tanah jangan dijual mutlak, itu kata Tuhan, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi ayat pertama atau dari bacaan kita di ayat yang ke-23 ini mau menyatakan bahwa kepemilikan tanah, kepemilikan segala sesuatu di bumi ini, segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah hanya sementara. Tapi Tuhan adalah pemilik segala kehidupan, termasuk tanah, termasuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini yang tadi saya katakan di awal, keadilan. Keadilan harus tercipta karena baik kita yang kaya maupun kita yang miskin, baik kita yang memiliki banyak harta benda maupun mereka yang minim akan harta dan benda, punya kesetaraan di mata Tuhan. Karena semua yang dimiliki kita saat ini sebagai manusia adalah milik Sang Pencipta, yaitu Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan oleh sebab itu, sebagai salah satu ciptaannya, kita perlu menghargai Allah dengan menghargai seluruh ciptaannya.
dengan menghargai sesama kita manusia, dengan menghargai lingkungan sekitar kita, dengan menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya yang ada bersama-sama dengan kita. Dan ini menjadi sebuah upaya kita untuk menghargai Allah Sang Pencipta. Tanah sebagai contoh kasus bahwa seringkali tanah ini diperebutkan kekuasaannya. Ada yang punya tanah berlimpah, seperti hal-halnya yang disebutkan dalam Sabda Bina Umat bahwa seringkali terjadi sengketa tanah antara satu dengan yang lain. Dan hal inilah yang mau ditanamkan, bahwa persengketaan, bahwa perebutan itu bukan sesuatu yang mencerminkan kita menghargai Allah sebagai pemilik kehidupan kita. Dengan kata lain, perseteruan, perkelahian akan sesuatu benda tertentu atau suatu hal tertentu menjadi sebuah contoh buruk atau menjadi sebuah gambaran bahwa kita tidak menghargai Allah sebagai pemilik segala sesuatu. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita mau bersama diajarkan untuk menghargai seluruh ciptaan Tuhan dengan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh ciptaan Tuhan dimanapun berada dan apapun bentuknya. Mari bersama ciptakan keadilan sebagai bentuk kita menghargai Allah sebagai Sang Pemilik kehidupan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersatu hati, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada pagi hari ini. Bahwa apapun yang kami miliki saat ini, tanah, harta, kekayaan yang kami miliki adalah titipan sementara dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki, Tuhanlah yang pemilik sesungguhnya dari segala sesuatu yang kami miliki. Oleh sebab itu, dalam menjalankan aktivitas kita, dalam menjalankan tugas panggilan kita di dunia ini, kami mau diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa mengupayakan yang terbaik, menghargai setiap ciptaan Tuhan dengan menciptakan keadilan bagi seluruh ciptaan Tuhan, dengan menerapkan sila kelima dari Pancasila di Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tuntun dan sertai kami. Secara khusus dalam hari ini kami melanjutkan aktivitas kami, kiranya firman-Mu tidak berlalu, tapi kami mampu melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang ada juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.